Saya angkatan 82 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Ya, udah. Nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan ya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok, karena anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar kita tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan, kalau mungkin bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya. Ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik yaudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau dibuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu kalau pendapat saya berkaitan dengan ini. Terima kasih. Baik, kita sudah dengarkan bersama pendapat Bang Lukman ya. Saya ingin merespon sedikit Bang, karena beberapa hari lalu itu salah satu lawyer anaknya Hasibuan, saya lupa namanya siapa itu, dia bilang dia sudah lihat ijazah aslinya Jokowi, tapi tidak akan dipublikasikan. Satu. Yang kedua, ada rumor lagi ijazah Jokowinya yang asli hilang. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah habis dilihat langsung dihilangkan? Itu satu. Yang kedua, kita tadi mendengarkan paparan dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa dari diskusi tersebut ada masukan agar skripsi yang tadi ditampilkan dan ijazah atau dokumen yang ada itu dicek secara AI untuk memastikan bahwa ini asli atau tidak. Kenapa? Karena tadi kita dengar bersama ya, di lembar-lembar pengantarnya pengukuhan itu antara ijazah skripsi Jokowi dan yang lain itu ternyata berbeda. Yang lain itu ada tanda tangan dan nama pengujinya, yang punya Jokowi nggak ada. Jadi ini menimbulkan keraguan, dan kita semua juga tahu bahwa kalau yang namanya skripsi itu pasti ada tanda tangannya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah beberapa hal yang tadi Mas Bang Lukman, agar kita membuat struktur yang lebih baik lagi. Nanti mungkin di momen inilah bisa kita sampaikan, karena di tim TPUA nanti ada Bang Egy yang akan memutuskan di Bang Rahmat ya. Bang Lukman ada tambah, silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mary sebagai aktivis dakwah. Saya adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim, dan saya dari Lampung bersama teman-teman TPUA Lampung juga. Yang hadir hari ini bukan hanya dari satu provinsi, tapi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Bukit Tinggi, ya, dari Bukit Tinggi. Jadi begini, kalau tadi saya sangat menghormati, ini yang hadir ini orang-orang akademisi semua, ya. Saya walaupun tidak selevel para profesor dokter ini, saya juga sarjana dari sarjana agama dari UIN Lampung. Jadi tadi Pak Profesor, kemudian guru kita dari UI, ya. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan dari mantan alumni UGM, Bapak dari Profesor ya. Tadi bilangnya begini, kalau beliau tidak
tidak setuju kalau dikatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Karena apa? Karena belum pernah melihat yang aslinya. Kan begitu tadi bahasanya ya. Kalau Ijazah bukan asli. iya, jadi kalau saya berpikir sederhana, berpikir yang nggak ruwet-ruwet, seandainya saya pribadi, kita semua, kita dituduh, ibu itu ijazahnya asli, kok ibu bisa jadi bupati? Ijazahnya palsu. Kok ibu bisa jadi bupati? Kok bisa jadi wali kota? Kok bisa jadi gubernur, bahkan jadi presiden? Sementara kita dituduh pakai ijazah palsu. Jadi simpel sekali Bapak Jokowi, tinggal tunjukin aja, ini loh ijazah asli saya. Kan selesai, kelar kan? Habis perkaranya, nggak akan ruwet sini. Semua provinsi datang akhirnya ke UGM ini karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Kalau memang ada, tinggal tunjukkan saja, ini ijazah asli saya. Silakan ahli-ahli forensik untuk menelitinya. Kan begitu. Berita terbaru bilang hilang Oke. ijazah. Nah, ada informasi bapak-bapak juga yang jadi satpam ya, bekerja di UGM ini. Ada juga informasi bahwa katanya ijazahnya Pak Jokowi hilang. Pertanyaannya, hilangnya kapan? Hilangnya di mana? Apakah hilangnya ketika beliau jadi wali kota? Apakah hilangnya ketika beliau jadi gubernur? Apakah hilangnya ketika beliau jadi presiden? Semuanya harus transparan karena soal ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah semenasional, bahkan mungkin mendunia. Apa salahnya Pak Jokowi? Ini ijazah asli saya. Kalian lihat semua, berikan kepada ahli forensik untuk menelitinya. Clear kan? Jadi tidak harus riwe, akhirnya rebutan masuk ke sini. Surat kita layangkan resmi, 5 orang media boleh masuk di dalam surat itu. Satpam dijaga sampai sebegitunya. Untuk media aja dibatasi. Untuk yang harus berdialog, berdiskusi dibatasi. Kenapa sih? Kok segitunya? Media dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Rektor dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Dekan dibatasi. Ini adalah negara demokrasi. Semua bersama. Baik teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang seputar komentar-komentar netizen. Di sini teman-teman, permasalahan yang sama tentang ijazah palsu Jokowi. Di sini teman-teman terdapat banyak komentar. Contohnya, seperti para ahli hukum, jujurlah kepada hati nuranimu, maju terus, suarakan keadilan demi tegaknya hukum, jangan sampai kendor. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, betul sekali kata ibu ini, kebenaran akan menuju jalannya sendiri. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, nggak mau menunjukkan ijazahnya karena memang tidak punya. Kalau sampai terbongkar ijazahnya palsu, maka akan habis kejayaan dan nama baik. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, hakim dan jaksa, wakil Tuhan harus jujur dan adil, tegakkan hukum di negara kita. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, waktu wali kota titel Dr. Randus Joko Widodo tahun 2002 sampai 2007. Infonya titel Dr. Randus milik Dumanto alumni Setia Surakarta. Nah, pada tahun 2012 Cagup DKI Jakarta titel jadi Insinyur Joko Widodo. Pertanyaan, dapat dari mana? Di sini juga teman-teman terdapat komentar, negeri yang megah ini dicekoki berbagai persoalan lantaran para penyelenggaran yang tak berguna. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, sudah menjadi hak kewajiban demi mengungkapkan kebenaran seorang melontarkan alasan atau tuduhan yang menjadi kewajiban bagi orang yang tertuduh, berusaha untuk bisa menunjukkan barang bukti demi menjaga harga diri dan kehormatan bagi orang yang punya nalar dan hati nurani. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, ibu itu benar, lanjut terus, kalau ibu itu memang punya pasti tujuannya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, mulai membuka kedahliman penguasa yang dulu ditutupi. Semoga kita mengharapkan, semua ikut berdoa semoga Tuhan cepat menghancurkan kedahliman ini. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, hukum di Indonesia sudah memalukan, sudah tidak ada penegak hukum karena tidak pernah memperlihatkan jadi ijazah sarjana Jokowi, kata Bu Natua. Setelah ditelusuri melalui KPUD dan KPU tidak pernah ada yang hasilnya ini menandakan ya, itu Pak Jokowi memang tidak punya ijazah asli. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, para pakar dan akademisi, kalau Prabowo belum mau melepaskan diri dari cengkraman Jokowi, apalagi mengatakan hidup Jokowi takkan bisa tuntas, ditambah lagi Kapolri secara kedinasan atau pribadi membacking ijazahnya Jokowi, camkan terima kasih, salam dari Aceh. Di sini juga teman-teman terdapat
komentar, negara urusin satu ijazah tidak selesai. Gimana urusin para koruptor? Di sini juga teman-teman terdapat komentar bahwa paksa Jokowi dengan buktinya ke pengadilan. Semua hak dan perlakuan hukum sama, tidak ada beda antara pejabat dan non pejabat karena perlakuannya yang sama. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, sebagai mantan presiden gak mau hadir berarti tidak punya malu dengan rakyat yang cerdas. Kalau asli tinggal ditunjukkan periksa, kalau takut diperiksa tandanya takut karena palsu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, ayo dong para penegak hukum dan Polri, kejaksaan, pengadilan, pengacara, advokat, ditunggu kejujuran, buktikan ijazah aslinya supaya tidak ribut terus rakyat nggak pada berantem begini. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, terus maju Mbak yang dari Lampung, tolong Jokowi harus segera memperlihatkan ijazahnya. Kok Pak Jokowi mempersulit, bikin emosi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, terus ibu dari Lampung semangat, semoga Jokowi jangan nableng supaya segera melihat ijazahnya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, permasalahan ijazah palsu jadi melebar, rakyat di penjara, rakyat tersangka, presiden yang terhormat, janganlah rakyatmu tersakiti. Instruksi tunjukkan susah banget, jangan ada oknum kepolisian termul sok-sok yang punya P21, rakyat sudah geram kebohongan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, akademisi penegak hukum seharusnya malu sama dunia. Negara lain ribut dengan teknologi rudal nuklir bertahun-tahun, berputar ijazah palsu, sangat sederhana, tunjukkan aslinya selesai. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, hukum di Indonesia sudah dirusak sama satu orang. Sudah tidak ada penegak hukum lagi. Apabila Jokowi mereka masih berkuasa, mereka aman karena ijazah palsu tak bisa diselidiki, aman. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, itu dia permasalahannya Bu, kalau ditunjukkan dari dulu selesai permasalahan, gak ribet bangsa jadinya. Tangkap orang itu dan paksa menunjukkan ijazahnya dan siap terima konsekuensinya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, semua penegak hukum di Indonesia kalau tidak bisa menganggap hukum berhenti jadi penegak hukum daripada menghabiskan uang rakyat dan pajak. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, persoalan mudah kok dipersulit, orang bodoh pun tahu solusinya, jujur itu memang mahal di negara ini. Mantap ini Bapak, pikiran sehat, berpikir tidak seperti orang sana. DKK, pikiran pendek dan picik. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, sampai rakyat betul-betul sadar bahwa kita telah dipimpin orang bodoh selama 2 periode. Yang punya ijazah nekat melaporkan Roy Suryo CS ke Polri atas pencemaran nama baik, sedangkan dia sendiri belum pernah menunjukkan ijazahnya. Artinya mau menangani sendiri, nggak nalar. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, menurut pengamatan saya, rakyat itu masih cinta Pak Jokowi karena rakyat menikmati kebijakan beliau selama jadi presiden. Kita jujur saja, selama ini belum ada presiden Indonesia yang gencar membangun seperti Pak Jokowi. Pokoknya meski saya rakyat kampung bisa menikmati. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, supaya tidak ribet tunjukkan saja cek kebenaran apa asli apa palsu. Karena Jokowi tidak punya ijazah asli, punya tapi palsu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, yang paling penting itu apakah Jokowi itu pernah kuliah sampai selesai atau mencapai gelar R1. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.